Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Seperti yang kalian lihat di judul video ini atau pada flyer yang saya sebarkan, di video kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi tentang percobaan taktik saya, yaitu menanam kangkung dengan cara hidroponik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah tanaman bisa tumbuh tanpa tanah. Sebelum melakukan percobaan ini, kita perlu mengetahui masalah-masalah yang harus dihadapi dalam percobaan ini. Hal pertama yang menjadi masalah adalah saya belum pernah melakukan hidroponik sebelumnya, jadi saya akan merasa kebingungan dalam pengerjaan. Masalah yang kedua yaitu cuaca merupakan faktor dari pertumbuhan tanaman kangkung. Jika cuacanya buruk, maka pertumbuhan kangkung akan terhambat. Dan ada satu hambatan lagi yang saya alami dari percobaan ini. Kucing ini mempunyai sejarah menjatuhkan pot tanaman. Jadi, jika saya menaruh tanaman kangkung di luar, tanaman saya dapat terancam oleh kucing ini. Jadi, bagaimana saya dapat mengatasi semua masalah ini? Untungnya, ada sebuah solusi yang dapat mengatasi semua masalah itu, yaitu Google. Dengan Google, saya dapat mencari semua informasi yang saya butuhkan untuk menumbuhkan kangkung. Seperti cuaca apa yang tepat untuk pertumbuhan kangkung, apa saja yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kangkung dengan cara hidroponik, cara mengatasi serangan buas dari kucing, dan saya juga dapat melihat tutorial dari YouTube. Oh ya, pas saya mencari tutorial untuk hidroponik, saya menemukan video ini. Ini bisa jadi pertanda buruk bagi saya. Sebelum bercocok tanam, saya akan membahas dasar teorinya terlebih dahulu. Kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang berarti air, dan poniks yang artinya daya atau tenaga kerja. Jadi, menanam dengan sistem hidroponik artinya menanam menggunakan media air atau tenaga kerja air. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture, atau budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Karena elemen dasar yang dibutuhkan tanaman sebenarnya bukan tentang tanah, tetapi zat makanan dan air yang terkandung dalam tanah yang terserap akar. Berarti dapat disimpulkan bahwa suatu tanaman dapat tumbuh tanpa tanah, asalkan diberikan cukup air dan garam-garam mineral. Setelah membahas tentang dasar teori hidroponik, marilah kita mulai penanaman kangkung secara hidroponik. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk menanam kangkung secara hidroponik yaitu keranjang baskom, vitamin AB mix, tisu, gelas ukur, dan tentu saja biji kangkung. Setelah mengetahui bahan-bahannya, mari kita melakukan penyemaian. Taruhlah baskom dan taruhlah 1 atau 2 lembar tisu di baskom. Lalu basahilah tisu tersebut. Ketika tisu sudah dibasahi, taruhlah biji kangkung di tisu tersebut. Karena baskom sudah terisi dengan biji, sekarang kita akan menyiapkan ember yang berisi air. Lalu, taruhlah baskom ke ember untuk memulai penyemaian biji kangkung tersebut. Setelah penyemaian biji kangkung tersebut, saya akan membuat lampu grow light. Lampu grow light atau lampu tanaman adalah lampu yang berguna untuk memberikan spektrum cahaya yang mirip dengan matahari. Jadi, jika cuaca tidak mendukung, kita dapat menggunakan lampu grow light ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lampu ini yaitu steker, fitting, kabel, lampu, obeng plus, dan juga tang. Dan jangan lupa plastik mika merah dan juga biru. Pertama, pasang satu ujung kedua kabel tersebut. Kedua, siapkan fitting, lalu kendurkan dan lepaskan kedua baut pengait kabel yang ada di fitting. Ketiga, hubungkan masing-masing ujung kabel ke lubang pengait kabel. Lalu, pasang kembali dan kencangkan baut pengaitnya. Kupaslah ujung kedua kabel di sisi lain kabel. Lalu, siapkan steker
dan lepaskanlah baut penguncinya. Lalu, benturkan dan lepaskan kedua baut pengait kabel yang ada di dalam steker. Hubungkan masing-masing ujung kabel ke baut pengait kabel, lalu pasang kembali dan kencangkan baut pengaitnya serta baut pengunci stekernya juga. Lalu, pasanglah bola lampu ke fitting. Seharusnya, lampu bisa menyala jika steker dimasukkan ke stop kontak. Lampu ini belum 100% jadi, karena kita belum menambahkan plastik mika merah dan juga yang biru. Ini adalah hasil akhir dari lampu saya. Seperti kalian lihat, bola lampu ditutupi oleh kertas karton, lalu di atasnya terdapat plastik mika biru dan plastik mika merah. Saya juga melubangi sebuah kardus dan memasukkan lampunya ke dalam kardus tersebut. Saya melakukan ini agar saya dapat memposisikan lampu seperti ini. Nantinya, saya akan menaruh tanaman di bawah lampu tersebut. Oke, karena kita sudah membahas tentang penyemayan kangkung dan juga lampu grow light, marilah kita lihat proses penubuhan kangkung. Pada hari ke-1, biji kangkung sudah mulai menumbuhkan akar. Pada hari kedua, akar kangkung pun bertambah panjang. Pada hari ketiga, sudah mulai muncul warna hijau-hijau di kangkung tersebut. Dan pada hari ini juga, saya mengarahkan akar-akar kangkung kepada ember. Pada hari keempat, tumbuhan kangkung pun mulai memanjang. Begitu juga pada hari kelima. Di hari kelima, saya juga menambahkan nutrisi AB Mix kepada tanaman kangkung. Nutrisi AB Mix adalah larutan yang dibuat dari bahan-bahan kimia yang berfungsi sebagai nutrisi tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pada hari ke-6, tumbuhan kangkung pun tumbuh lebih besar lagi. Begitu juga pada hari ke-7 dan hari ke-8 dan hari ke-9 dan hari ke-10. Tetapi pada hari ke-11 panjang tanaman masih sama. Tetapi pada hari ke-12 tanaman mulai tumbuh lebih panjang lagi. Di hari ini juga saya menambahkan nutrisi AB Mix juga. Pada hari ke-13 ada sesuatu aneh yang terjadi di dalam air. I have several questions. Ketika saya melihat makhluk-makhluk ini, saya langsung mengambil ember tersebut dan membuangnya. Ternyata makhluk kecil ini adalah jentik nyamuk. Ya, semoga nifanya tidak tumbuh menjadi nyamuk besar dan memberi saya DBD. Pada hari ke-14, kangkung tumbuh lebih besar lagi. Dan pada hari 15, tumbuhan kangkung... Tunggu sebentar, kok ada yang mati? Lah, kok banyak yang mati? Kemarin-kemarin nggak apa-apa, kok sekarang mati semuanya? Iya, ternyata tanaman saya terkena akar busuk. Akar busuk adalah penyakit tanaman yang disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri. Penyakit tanaman ini biasanya timbul di akar. Ada beberapa penyebab busuk akar terjadi. Tapi di kasus saya, akar busuk ini terjadi karena saya mendapatkan kangkung saya di ruang yang lembab. Dan saya hanya menggunakan lampu grow light saja untuk menyinari tanaman. Jadi, saya tidak pernah menaruh tanaman kangkung saya di luar. Jadi, jika kalian ingin melakukan percobaan ini, belajarlah dari kesalahan saya. Jangan taruh tanaman kangkung di tempat yang lembab. Karena pada hari 17-19 keadaan tidak membaik, saya nyatakan percobaan ini gagal. Meskipun gagal, saya masih mempunyai data-data percobaan ini. Jadi mari kita lihat data-data itu. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah grafik pertumbuhan tanaman selama 19 hari. Dan ini adalah tabel frekuensi yang mencakupi panjang semua tanaman kangkung yang masih hidup, beserta dengan min, median, dan juga modus. Jadi itulah data-data yang saya dapatkan dari percobaan ini. Lah, kamu gak ngukur lelas daunnya?
Oke, jadi percobaan pertama tidak berjalan dengan baik. Mungkin di percobaan kedua, pertemuan kangkung dapat berjalan dengan baik. Ya, ada pepatah bahwa setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan. Mungkin percobaan kedua dapat berjalan dengan baik. Pada hari pertama setelah penyamaian, akar sudah mulai memuncul. Pada hari kedua, akar sudah mulai memanjang. Dan pada hari ini juga, saya juga mengarahkan akar-akar tersebut ke dalam ember. Saat mengarahkan akar kepada ember, proses ini ternyata lebih cepat daripada sebelumnya. Karena lubang yang ada di baskom itu lebih besar. Pada hari ketiga, tumbuhan kangkung mulai memanjang. Ini merupakan kabar baik bahwa kangkung bertumbuh dengan bagus. Hari keempat pun sama seperti hari ketiga, kangkung tumbuh dengan baik. Dan begitu pun juga pada hari kelima. Tapi di hari kelima ini, saya mulai memberi vitamin kepada tanaman. Pada hari keenam, masalah mulai datang. Apakah sesuatu terjadi pada tanaman kangkungnya? Oh tidak, bukan kangkungnya yang kena masalah, tapi saya yang kena masalah. Karena pada hari ini, saya mengetahui bahwa saya itu terkena DBD, alias demam berdarah dengue. Dan karena itu, saya harus dirawat di rumah sakit. Ini bisa jadi masalah besar. Karena saya di rumah sakit, saya tidak bisa mengukur tanaman pada waktu itu. Dan saya dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Jadinya, dari 1 minggu itu, hilang. Nilaiku pun hilang. Dan tidak hanya itu saja, tapi 1 minggunya lagi, saya ujian. Jadi, tidak hanya kehilangan data saja yang saya alami, tapi saya juga kehilangan waktu untuk mempersiapkan ujian. Memang nasibku. Dan karena pada hari ke-6 sampai 11 saya tidak mempunyai data pengukurannya, jadinya saya menghitung panjang tanaman pada waktu itu sepanjang 10 cm. Untungnya pada hari Minggu saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Mari kita lihat kondisi kangkung pada hari ke-12. Mungkin kangkungnya tidak terlalu bagus. Bagaimana tanaman kangkung ini bisa tumbuh? Tapi hey, saya tidak komplain. Jadi pada hari ke-12 dapat disimpulkan bahwa tanaman kangkung tumbuh dengan subur. Pada hari ke-13, kangkung tumbuh lebih besar lagi. Begitu juga pada hari ke-14, dan hari 15, dan 16, dan 17, 18 juga, 19 pun juga, dan 20, hari 21 juga, dan juga pada hari 22. Dan pada hari ini juga, saya mengambil data-data luas daun tanaman kangkung dan juga panjangnya dari akar sampai daun. Ini adalah grafik tumbuhan kangkung pada percobaan kedua. Ini adalah tabel frekuensi panjang tanaman kangkung pada percobaan kedua. Ini adalah min, median, dan modus dari tabel tersebut. Dan ini adalah tabel frekuensi luas daun, beserta dengan min, median, dan juga modusnya. Dari percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa tanaman dapat tumbuh tanpa penggunaan tanam karena tumbuhannya hanya membutuhkan nutrisi dan media tanam saja. Tetapi, jika kita menggunakan teknik hidroponik, kita harus memikirkan faktor cuaca, kelembapan, nutrisi, dan lain-lain. Oke, sampai situ saja video hidroponik saya. Maaf jika ada banyak sekali kesalahan pada percobaan ini, dan semoga kalian semua dapat belajar sesuatu. Terima kasih.